Saya mengajak saudara semua untuk membuka Alkitab Perjanjian Baru dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan 17. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayatnya yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam video ini saya akan berbicara tentang konsep rapture atau pengangkatan. Kata rapture adalah kata bahasa Inggris yang diterjemahkan kepada bahasa Indonesia pengangkatan yang jarang digunakan dalam Alkitab. Hanya sedikit saja yang ditulis oleh Rasul Paulus yang baru saja kita baca. Fokus kita hari ini saya arahkan pada kalimat tanya, bila manakah atau kapan itu terjadi, dan apakah sekiranya ada blueprint atau cetakan biru tentang hal ini, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Konsep rapture ini bukan cerita dongeng belaka. Kita berkaca pada peristiwa yang terjadi atas keluarga Nuh di Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8. Semua orang Kristen dimanapun berada pasti tahu tentang kasus atau peristiwa ini. Nuh menyerukan tentang datangnya banjir raksasa dan semua ciptaan Tuhan akan mati binasa. Tetapi sebagian orang tertawa, sebagiannya mengejek, menganggap Nuh orang gila. Kapan kasus ini terjadi, saudara? Ribuan tahun yang lalu. Di zaman Yesus mati, penginjil Matius dapat merekam kata-kata Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39 yang berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin, dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dengan konsep ini, maka yang diharapkan oleh junjungan kita Tuhan Yesus, bahwa ketika ia datang yang kedua ini, dia mendapati iman di bumi. Lukas 18 ayat 8. Paulus memberi deskripsi bahwa rapture ini terjadi untuk orang yang saat itu masih hidup maupun yang sudah mati. Ada perdebatan antar para teolog barat yang beberapa waktu berselang dan cukup menarik untuk disimak. Sebagian berpendapat bahwa orang percaya akan diangkat lebih dahulu baru terjadi masa tribulasi. Tribulasi itu artinya penganiayaan dan kelompok ini disebut dengan pre-tribe. Ada sebagian teolog yang berpendapat bahwa rapture ini terjadi di tengah-tengah masa tribulasi atau masa penganiayaan, dan kelompok ini menamakan diri mereka mid-tribe. Satu kelompok lagi berpendapat bahwa rapture ini terjadi setelah masa tribulasi atau masa penganiayaan, sehingga mereka menamakan diri post-tribe. Semua kelompok ini, baik kelompok pre-tribe, mid-tribe, dan post-tribe, memberi argumen masing-masing disertai dengan bukti-bukti yang tertulis dalam Alkitab. Saya sendiri bingung mau masuk dalam kelompok yang mana. Jutaan manusia di bumi ini tidak mau masuk dalam ranah atau konsep ini. Mungkin menganggap bahwa semua orang sudah tahu, atau terlalu sulit untuk dibahas, atau tidak penting, dan lain-lain sebagainya.
Menurut pemahaman saya, konsep rapture ini perlu mendapat urgensi yang sangat tinggi karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan premis ini sebelum penyaliban atas dirinya. Seorang teolog Yahudi Amerika bernama Rabbi Schneider mengulas bahwa rapture itu berkaitan erat dengan apa yang kita rayakan setiap tahun sebagai orang Kristen, yaitu Passover atau Paskah dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Karena blueprint atau cetakan biru yang beliau sodorkan itu matching atau bertalian satu sama yang lain. Saudara jangan bersifat pasif, karena waktu hidup paling lama menurut Alkitab hanya 70 tahun saja. Dengan itu, pada kesempatan ini saya mohon simak secara cermat ulasan saya ini. Jangan seperti itik yang hidup dan berenang dalam kolam tapi tidak pernah basah. Rapture dan Paskah saling kait-mengait. Karena kitab terakhir yang ditulis oleh Rasul Yohanes yaitu Wahyu berulang-ulang menyebut frasa anak domba Allah sebanyak 29 kali. Sebagai contoh dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 yang berkata anak domba Allah berdiri di antara 4 makhluk dan para tua-tua. Yang anak domba Allah itu bertanduk 7 dan bermata 7. Mengapa angka 7? Saya akan jelaskan lain waktu. Tetapi di dalam kitab Wahyu, Yesus dideskripsikan sebagai 1. Anak domba Allah sebagai lampu, Wahyu 21 ayat 23. Yang kedua, sebagai tunas dari Daud, ya sebagai bintang timur yang gilang gemilang atau Wahyu 22 ayat 16. 4, yang awal dan yang akhir atau Alfa dan Omega, Wahyu 21 ayat 6. Dan yang keenam adalah Yesus sebagai singa dari Yehuda, Wahyu 5 ayat 5. Tetapi yang dominan adalah Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah karena disebut sebanyak 29 kali di dalam kitab Wahyu. Yohanes Pembaptis pertama kali memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia yang ditulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29b. Rasul Paulus menuliskan untuk kita sebagai orang Kristen bahwa dalam sekejap mata pada waktu berbunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 52. Pertanyaannya, siapakah yang akan menyongsong Tuhan di angkasa dan kapankah kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Kita lihat pada Kejadian pasal 1 ayat 8 bahwa Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Berarti siapa yang menyongsong Tuhan di angkasa itu adalah yang mendapat kasih karunia atau yang mendapat percikan darah Yesus. Kita akan simak itu di Keluaran pasal 7 sampai dengan 12. Mengapa saya menyinggung kitab Keluaran pasal 7 sampai dengan pasalnya yang ke-12 sebagai prototip? Karena Rasul Paulus telah memberi deskripsi bahwa Israel sebagai suatu peringatan bagi pengikut Yesus Kristus, karena semua yang menimpa bangsa Israel yang saat masih berada di Mesir itu sebagai contoh dan dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini telah tiba. Cara cermat saudara memperhatikan 1 Korintus pasal 10 tepat ayatnya yang ke-11 mendeskripsikan kondisi seperti yang tadi saya katakan di atas tentang tulah-tulah yang terjadi di saat Israel masih berada di Mesir. Saya menyodorkan sejumlah pertanyaan kepada saudara untuk perenungan pribadi, yaitu pertama, apakah ke-10 tulah yang menimpa bangsa Mesir itu, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir atau masih ada di Mesir? Jawabannya adalah bangsa Israel masih berada di Mesir, tetapi Tuhan tetap menjagai bangsa itu. Pertanyaan kedua adalah,
apa yang dilakukan terhadap bangsa Israel pada jam dan menit hendak meninggalkan Mesir? Saya mengajak saudara untuk membaca secara cermat Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 51 full, satu pasal utuh. Tetapi secara ringkas saya sampaikan bahwa penetapan Paskah saat itu adalah dengan cara menyembelih anak domba yang tidak bercacat dan bercela dan memakannya bersama roti tidak beragi dan sayur pahit. Tetapi penetapan yang menjadi fokus perhatian kita adalah darah domba yang disembelih itu. Darahnya diambil, dipercikan ke tiang pintu dan ambang pintu, supaya malaikat maut yang pada saat itu mencabut nyawa anak sulung bangsa Mesir, ketika melihat darah itu akan lewat daripada rumah itu dan tidak akan membinasakan seorang pun. Nah, kondisi seperti ini akan terjadi pada saat rapture, bahwa setiap manusia Kristen yang menerima percikan darah Kristus atau telah menerima kasih karunia itu akan diperlakukan sama halnya dengan pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir dan melihat darah di ambang pintu itu, maka malaikat maut tidak akan mengganggu orang Kristen yang telah menerima kasih karunia itu. Pertanyaan ketiga adalah, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, apakah saudara merasa bahwa sudah menerima kasih karunia dari Tuhan selama tahun-tahun hidupmu sambil menanti ajalmu tiba? Saya mempersilahkan Anda menjawab sendiri. Sebab di saat ajalmu tiba dan saudara berjumpa dengan kematianmu, maka pada saat itu waktu pertandinganmu sudah selesai. 2 Timotius 4 ayat 7. Dan perlu saudara catat baik-baik dalam hatimu bahwa tidak ada perpanjangan waktu pertandingan bagimu. Semua sudah selesai. Blueprint atau cetakan biru yang ditulis oleh Musa dalam kitab Keluaran pasal 7 sampai dengan 12 adalah gambaran zaman akhir di mana Tuhan Allah membawa keluar umat pilihan Allah sendiri, di mana Mesir sebagai gambaran tentang dunia ini dan Firaun sendiri digambarkan sebagai iblis yang walaupun di menit-menit akhir pun masih berusaha untuk tetap menindas bangsa pilihan Allah, yaitu menyusul bangsa Israel di saat berusaha menyeberangi Laut Tebrau. Dan tindakan Tuhan Allah adalah menyeberangkan umat pilihannya sendiri melewati dasar Laut Tebrau atau Laut Merah, dan bangsa Mesir atau bangsa iblis yang dipimpin oleh Firaun sendiri digiring oleh Tuhan Allah masuk ke dasar Laut Tebrau. Semua pasukan tentara Mesir dalam jumlah yang sangat besar, dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya yakin sebagai orang Kristen yang dewasa dan atau yang sudah menerima anugerah Tuhan pasti tahu kasus dan peristiwa ini secara mendalam. Pada saat bangsa Israel sudah di seberang Laut Tebrau dan pasukan bangsa Mesir yang masih berada di dasar laut, apa yang terjadi? Mereka semua mati binasa tenggelam dalam dasar laut. Kondisi seperti itu pula akan terjadi pada saat rapture, ketika bangsa pilihan atau orang pilihan Allah akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa atau di awan, dan setelah diangkat pada saat tribulasi, maka yang tinggal di bumi akan mati seperti bangsa Mesir yang tenggelam di Laut Tebrau, saudara-saudara. Supaya semua kita menjadi yakin, maka simak penyampaian tentang sosok anak domba Allah yang disebut-sebut dalam kitab Wahyu, bahwa model dari rapture itu sendiri di mana Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan Yesus dalam tubuh transfigurasi atau berubah rupa di puncak Gunung Tabor, dan gunung ini berubah nama menjadi Gunung Transfigurasi di mana Yesus berubah rupa dalam kemuliaannya. Matius pasal 7 ayat 2 atau Markus 9 ayat 3 atau Lukas 9 ayat 29.
Demonstrasi tubuh transfigurasi Yesus yang dipertontonkan di atas puncak gunung itu, muncul satu suara secara supranatural yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi dan dengarkanlah dia." Mengenai tribulasi atau penganiayaan, Rasul Petrus berkata bahwa kondisi yang dialami oleh anak cucu kita yang masih hidup dan harus masuk dalam masa tersebut merupakan kasih karunia atau grace, yaitu jika seorang sadar akan kehendak Allah harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung dan bertahan sampai kepada kesudahannya, maka ia disebut pemenang. 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Dan hal ini juga dikatakan oleh penulis kitab Wahyu, yaitu Yohanes, bahwa anak domba Allah yang disembelih itu wajib menerima 1. Kuasa, 2. Kekayaan, 3. Hikmat, 4. Kekuatan, 5. Hormat, 6. Kemuliaan, 7. Puji-pujian. Ini bukan dongeng, tetapi fakta. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 35 yang mengatakan, "Langit dan bumi akan hilang lenyap, tetapi firman-Ku kekal selama-lamanya." Yang seperti ini akan terjadi. Kita dibiarkan dengan waktu yang berlama-lama supaya kita dapat lupa. Itulah pekerjaan iblis. Sekiranya apa tanda datangnya masa tribulasi itu? Jika kita menyimak Wahyu 8 ayat 5, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Ini tanda awal. Berulang-ulang kali Rasul Petrus mengingatkan kita, dan pesan yang perlu kita ingat adalah 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17 yang tadi saya sebutkan, bahwa mereka yang sebagai saksi mata, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan Petrus sendiri yang berkata bahwa mereka tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Dan ketika mereka memberitahukan kepada kita kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi mereka adalah saksi mata dari kebesarannya, ketika mereka menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa kita, dan yang datang kepadanya, dan suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan Yohanes juga berpesan pada Wahyu 22 ayat 12, pasal terakhir daripada Wahyu, yang mengatakan, "Sesungguhnya anak domba Allah itu akan datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang." Itu disebutkan anak domba Allah yang membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya ia sendiri, baik atau jahat. Baik dan jahat itu akan dipilah. Matius 25 ayat 31 sampai 34. Mereka menunggu bunyi nafiris terakhir, sedangkan yang sempurna rohnya langsung ditarik ke atas. Itu yang telah mendapat kasih karunia atau yang telah menerima urapan roh selagi masih hidup di bumi. Dan saya mau bertanya kepada saudara, saudara mau kejar yang mana? Baik atau sempurna? Jangan yang jahat, karena jahat itu sudah kartu mati. Itu masuk dalam kelompok tentara Firaun yang tenggelam dan terkubur hidup-hidup di Laut Teberau. Di zaman milenium ini, menurut pengamatan saudara, mana yang paling banyak? Jika saudara punya pengetahuan tentang kebenaran yang cukup, maka saudara sudah dapat memilah sendiri. Dan mana yang paling banyak? Masuk dalam masa tribulasi menurut perjanjian baru, yang jahat akan semakin banyak. Yang baik dapat dihitung dengan jari, apalagi yang sempurna nyaris tidak ada. Mengapa? Karena manusia kecenderungan hatinya adalah mengejar materi semata, tidak mau mengejar apa yang harus hidup untuk masuk di dalam kekekalan. Sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kita supaya selalu memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mengapa harus begitu?
Karena kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah, supaya apa? Supaya apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, dan kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose pasal 3 ayat 2 sampai dengan 4. Rasul Yakobus berkata bahwa adalah suatu kebahagiaan apabila kita pengikut Kristus ini jatuh dalam berbagai-bagai percobaan. Rasul Yohanes berkata bahwa barang siapa menang dan mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kepada kesudahannya, maka kepadanya atau kepada sang pemenang itu Tuhan akan mengaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia yang sebagai pemenang itu akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai dengan 27a. Sedangkan di Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, barang siapa yang kukasihi ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita akan berjumpa di lain segmen. Ulasan saya sampai di sini saja, dan saya berterima kasih kalau Anda menyimak sampai dengan terakhir. Amin.